Ayo Pani. menarik, mungkin boleh diceritain hari ini ada kejadian huru hara apa sih di rumah dan mungkin dari jam berapa pembongkarannya? Oh iya, memang ini sudah salah satu situasi yang sudah harus saya persiapkan sejak lama dari tahun 2015. Gugatan pertama pengadilan ya, negeri Cibinong ya, soal tanah. Penggugat itu adalah Pak Dede Tasno 2015. Terus saya melakukan perlawanan hukum tentunya, tinggal diam karena saya tinggal di wilayah ini baik-baik, tidak mungkin saya ngambil sejengkal tanah, jadi proses hukum pun dijalankan. Pertama, kalau kalian ingat ada almarhum Junaidi, sekarang udah beralih, sekarang ada Sanja di sebelah saya. Sampai PK tahun lalu ya kita kalah ya, bulan Juni kita dengarnya ya, bulan Juni PK 1 kalah, terus kita berbuat upaya bikin gugatan baru seperti itu untuk menahan eksekusi, mengingat di sini udah terjadi, udah ada berdiri rumah itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003 saya bangun, itu udah habis ya, udah cukup habis, udah diturunkan di titiknya dari sana dulu dia mulainya mengarah ke sini rumah sekarang yang saya tempatin sama anak-anak. Jadi tepat kurangnya berdasarkan apa mereka bergerak itu dari pengadilan eksekusi kemarin kenapa kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkong batas-batasnya ada yang sesuai dan mereka nggak bergerak berdasarkan ya udah saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah, kata gitu. Nggak bisa bicara apa-apa. Tentu yang harus kalian perhatikan sebagai saya di sini melimpahkan aja. Kalau masalah kalian kasih pertanyaan, kalau masalah masalah bahasa hukumnya kadang-kadang ini ya Pak Sanja ya kalau silakan tanya-tanya sama Pak Sanja dulu biar lebih clear gitu. Mungkin kronologi awal mulanya beli rumah ini tahun berapa dan beli di siapa, harga waktu itu berapa nih Bang Farid? Ya, oke, itu dicermatin, ini tanah PT ya, PT Sabta. Saya beli ada terdiri beberapa surat. Saya berhasil saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian belanjaan tahun 2000 ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat, masih AJB sampai 2002 itu semua surat-surat udah ada, udah yang sertifikat sama AJB. Ya udah pecah ya, karena saya terus saya mau urus lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang katanya yang di sini. Dulu tahun 2000 tuh nggak ada notaris, jadi ya semua saya percayakan sama pegawai pejabat pemerintah ya di kelurahan, kecamatan untuk urus semua ini. Dimana kelurahan, kecamatan juga masuk dalam gugatannya Dede Tasno, jadi PT saya, kelurahan, kecamatan, ada PT Sabtanya itu sendiri ya. Terus ada Pak Purnomo, namanya almarhum, ada almarhum yang sudah meninggal aja digugat juga. Terus ada direkturnya PT Sabta juga ya, juga digugat juga, almarhum juga digugat. Jadi enggak, tapi saya yang sendirian harus fight gitu kan, karena saya mendudukan fisik itu 2000 saya bangun pagar dari 2003. Nah berdasarkan penggugat, dia merasa sudah melakukan mengeluarkan uang untuk pengelolaan lahan sebesar angka ya enggak usah disebut ya angkanya ya, yang nggak masuk di akal. Angka yang 3 kali sampai 4 kali lipat lebih besar dari NJOP dari tanah saya beli di sini. Itu saya nggak pernah diusut dari 2003, kan saya bangun pagar, bangun rumah. Jadi siapakah Dede Tasno ini saya nggak tahu. Kok bisa? Nah nggak tahu ya. Terus saya minta, saya mau ngurus AJB ketahan, AJB yang lain ketahan, sampai tiba-tiba 2015 terjadi gugatan terhadap saya udah melalui Dede Tasno yang merasa sudah membayarkan untuk pengolahan lahan. Kok baru muncul? Padahal kalau belum terjadi apa-apa, belum ada rumah, baru pagar kan enak ya, duit juga belum banyak habis keluar, bisa di ini. Kok begitu kayak nabung ke saya gitu. Ya udah, baru saya melakukan proses itu awalnya ya, pembelian tanahnya, pengadaan tanahnya. Ya saya bangun rumah ini karena saya pikir saya bukan pembeli yang ngawur. Ya saya bangun rumah di titik
di titik yang ada, yang kebetulan rumah saya ini juga sebagian kena, sebagian enggak, kayak begitu. Jadi titik-titiknya juga nggak jelas gitu loh. Ini juga hikmahnya saya ambil, mungkin hikmahnya adalah ini perubahan sistem dari analog ya, dari gini sekarang ke digitalize segala macam. Jadi untuk warga tolong diperiksa juga, ini mungkin ada hikmahnya. Cuman saya itu kan beli dari zaman yang cuma berdasarkan KJB dan sertifikat, mana dia nggak bergerak itu semua, tiba-tiba datang Bapak dengan alat ukur yang semua kita harus telan dari versi pengukuran versi mereka gitu. Nah, begitu. Lebihnya saya nggak mau bicara lebih banyak karena kalau kalian tanya sama saya lebih banyak ke unsur emosinya. Jadi kalau jalur hukumnya silakan Mas Anjir. Ya, silakan.